kita ke trapesium. Trapesium itu ada dua. Ini trapesium siku-siku karena dia tegak dulu, terus ada lagi trapesium sama kaki. Nah, jadi kakinya kanan kiri itu panjangnya sama. Gitu ya. Kita kasih nama dulu, kita identifikasi bareng. Berarti di sini titik sudutnya jelas 4 ya, jumlah sisinya juga jelas 4. Banyaknya ada 4. Kemudian bagaimana karakteristik dari sisinya? Oh, ini si AB itu sama seperti DC. Sejajar ya, bukan sama, sorry. AB itu sejajar dengan DC. Nah, sejajar dia. Tapi ukurannya beda. Karena ukurannya beda, kita sepakat ini. Yang AB ini kita kasih nama dia atas. Karena dia ada di paling atas sisinya. Ya, yang DC ini kita sepakati namanya B atau bawah. Oke. Nah, yang ini AD itu sebagai ketinggiannya, tinggi. BC itu sebagai sisi miringnya atau M. Gitu. Oke, kita buat kesepakatan di awal dulu. Oke, udah ya. AB sejajar dengan DC sudah. Kemudian ada lagi yang sejajar? Tidak ada. Emang AD dengan BC nggak sejajar? Tidak, kawan. Ini kalau kita perpanjang, BC juga perpanjang. Ketemu dia di sini ada titik potongnya. Jadi dia tidak sejajar gitu, ya. Berarti cara mencari kelilingnya juga gimana? Semua garisnya dijumlahkannya semua sisinya. Berarti sisi AB dulu plus BC plus ini ke sini CD plus DA. AB-nya ini kita kasih nilai langsung ya. Misal AB-nya di sini 5, misal BC-nya ada 7, CD-nya 10, DA-nya 4. Berarti berapa? 5 tambah 7, 12, 12 tambah 10, 22, 22 tambah 4, 26 cm. Gitu. Untuk trapesium yang siku-siku, kita nggak bisa buat rumusnya. Kenapa? Karena panjang setiap sisinya dia berbeda. Jadi ya, kita hanya pakai satu yang manual ini. Gitu. Beda halnya dengan yang ini. Ini trapesium sama kaki. Ya, berarti coba kita cek pada trapesium sama kaki. Yang sejajar masih sama ya, AB dengan CD. AD dan BC tidak sejajar. Karena kalau kita perpanjang, dia punya titik potong. AB-nya, AB itu lebih pendek daripada DC. Ini kita kasih 4. Ini misal kasih 6. AD dan BC panjangnya sama karena kakinya sama. Jadi kalau ini 3, ini juga 3. Ya, AB-nya 4, BC 3, CD 6, DA-nya 3. Oke, kita hitung ya. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 6, 13 tambah 3, 16 cm. Oke, berarti kalau mau dibuat rumus bisa. Mana yang kembar? Yang kembar tuh AD dengan BC-nya. Ini ya. Jadi kita kelompokkan yang kembar. Berarti ada 2 kan kembarnya. Berarti 2 kali si kembar yaitu nilainya 3 plus 4 plus 6. 3 tuh sebagai apa? BCAD itu kita simbolkan sebagai miringnya. Jadi 2 kali miringnya plus 4 itu apa? 4 tadi sisi yang pendek ya. Sisi pendek kita simbolkan dengan A. Sisi yang 6 itu sisi yang bawah yang panjang kita simbolkan tadi dengan B. Selesai. Boleh seperti ini. Oke, yang penting anak-anak paham dulu konsepnya keliling. Nanti kalau konsep paham, mau modifikasi seperti apapun bisa. Ya. Ini sudah trapesium. Selanjutnya kita ke belah ketupat. Belah ketupat hampir menyerupai persegi
persegi ya, tapi sebetulnya tidak. Jadi dia sama-sama punya 4 sisi yang panjangnya sama, tapi bedanya dia punya diagonal yang panjangnya berbeda. Nih, perhatikan nih. Ini kan persegi ya, tadi kan gini. A, B, C, D. Persegi itu semua sisinya sama, oke, sama nih. Tapi persegi punya diagonal yang panjangnya pun sama. Tapi kalau si belah ketupat, panjang diagonalnya berbeda. Ya, panjang diagonal. Diagonal itu apa? Diagonal itu adalah jarak dari satu titik ke titik yang lain, yang mana tidak dalam satu garis yang sama. Ya, contohnya kalau A ke B itu kan jarak kedua titik tapi dalam satu line, satu garis. Tapi kalau A ke C, tadinya kan nggak ada garisnya dia. Ya kan? Nah, jarak dari A ke C itu diagonalnya ini. Nah, jadi diagonal itu adalah jarak dari satu titik ke titik yang lain dan tidak dalam satu garis gitu. Oke, itu karakteristik dari si belah ketupat berarti ya. Dia punya dua diagonal. Ada diagonal yang pertama kita kasih nama AC. Diagonal yang kedua kita kasih nama yang BD. Ya, yang berdiri ini yang pertama, ini yang tidur, yang mendatar yang BD. Oke, panjang semua sisinya sama, jadi bisa kita tuliskan AB panjangnya sama seperti BC, sama seperti CD, sama seperti DA. Dan ingat tadi diagonalnya apa? Diagonal 1 tidaklah sama dengan diagonal 2 panjangnya. Oke, di kelilingnya adalah semua sisi dijumlahkan, berarti ada AB, BC, CD, DA. Kita misal misal kita kasih nilai di sini 5. Berarti ini panjangnya kelilingnya 5 plus 5 plus 5 plus 5. Totalnya ada berapa? 20. Berarti bisa juga ya kita tuliskan 5-nya kan berulang sebanyak 4 kali. Di 4 kali 5 sama dengan juga 20. Jadi kalau kita buatkan rumus 4 kali 5 itu apa? 4 itu adalah sisinya. Jadi 4 kali sisi. Oh, sama ya, sama dengan si persegi. Iya, sama. Kelilingnya sama, tapi unsur-unsurnya dan juga karakteristiknya pada sisi-sisinya itu berbeda. Perlu dipahami itu, ya. Oke? Beres ya. Sekarang ke layang-layang. Layang-layang seperti ini ya. Apa bedanya layang-layang dengan belah ketupat? Ya, bedanya adalah panjang sisinya. Nih, sama dia juga punya diagonal. Ini kita kasih nama dulu. Ya, coba identifikasi. Berarti dia punya dua pasang sisi yang panjangnya sama. Apa coba? Si AB ini panjangnya sama dengan si BC. Ya, terus AD panjangnya sama dengan si CD. Ya kan? Iya. Kemudian diagonalnya gimana? Sama kayak belah ketupat kok. Diagonal yang satu yang berdiri ya, berarti BD. Diagonal 2 yang ini tidur, yang mendatar ada A. Oke, berarti keliling dari layang-layang semua sisi dijumlahkan. Kalau di sini saya kasih 3, di sini 6. Berarti kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Ya kan? Kita langsung masukkan angkanya. AB-nya 3, BC-nya berapa? Karena panjang ini sama, karena ini 3, berarti di sini juga 3. Plus, ke sini berapa? CD itu sama kayak AD loh ya. Berarti ini 6 juga. 6 plus 6. Oke, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18 cm. Bisa kita tuliskan rumusnya? Bisa, karena ada yang kembar.
Titik keliling bisa kita tuliskan, 3-nya berulang 2 kali, berarti 2 kali 3. Tambah 6-nya berulang 2 kali, 2 kali 6. Ya, 3 itu apa? 3 itu sisi yang apa kita sepakati namanya? Sisi yang atas gitu ya. 2 kali sisi yang atas tambah 2 kali 6 itu panjang sisi yang kembar yang ada di bawah gitu. Kita bikin kesepakatan aja. Jadi kelilingnya adalah 2 kali sisi atasnya tambah 2 kali sisi yang panjang yang bawah itu. Ini. Oke? Saya, ini keliling bangun datar layang-layang. Ingat ya, semua bangun datar segi 4, total sudutnya 360 derajat. Kita terakhir masuk ke segitiga. Segitiga tuh banyak loh jenis-jenisnya. Nah, ini segitiga yang pertama siku-siku. Ya, siku-siku di sini. Kemudian ada segitiga sama kaki, panjang kakinya sama. Sekarang segitiga sama sisi, ketiga sisinya panjangnya sama. Dan terakhir segitiga sembarang. Nah, jadi si panjang ini berbeda semuanya. Oke, ini ada 4 jenis sekaligus. Bagaimana besar sudutnya? Besar sudut pada segitiga totalnya adalah 180 derajat. Oke. Nah, pada si segitiga siku-siku, ini kan siku-siku, berarti berapa? 90. Berarti di sini ada kemungkinan dia 60, di sini juga 30. Bisa juga di sini kemungkinannya 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Tuh, ya ini siku-siku. Kalau sama kaki, karena kakinya sama, jadi besar sudut yang di kaki kanan kiri juga sama. Yang berbeda yang di atas sendirian ini. Jadi kalau di sini misal sudutnya adalah 60. 50 misalnya ya, ini 50. Jadi di sini 50. Berapa sudut yang ada di atas? Ini 50 tambah 50, 100. Berarti otomatis yang di atas adalah 180 kurangi 100. Jadi 80 derajat. Nah, gitu cara nyarinya. Oke. Ketiga, segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya itu panjangnya sama, jadi besar sudutnya ketiganya pun juga sama. Ingat, segitiga itu besarnya 180 derajat. Karena ketiganya masing-masing nilainya sama, kita bagi 3. Di 60 derajat, masing-masing ini 60, ini 60, ini juga 60. Oke. Kalau segitiga sembarang, karena sisinya panjangnya berbeda, otomatis sudutnya besarnya pun juga berbeda, gitu. Jadi ini tidaklah sama dengan ini dan tidaklah sama dengan yang ini. Beda semuanya, ya. Itu segitiga. Kita kenalan dulu sama segitiga ya. Kemudian bagaimana kelilingnya? Kelilingnya adalah semua sisi dijumlahkan. Jadi AB tambah BC tambah C. Ini misal kasusnya di segitiga sama kaki. Jadi kan kaki kanan kirinya sama ya, AB sama AC-nya. AB dan AC-nya sama. Misal ini 5, ini 5, terus ini 2. Berarti tulisannya adalah ini 5 plus BC-nya itu 2, CA-nya 5. Berarti 12 cm. Bisa kita buatkan rumusnya? Bisa. Karena ada yang kembar. Ada 2 nih ya. Berarti 2 kali 5 tambah BC 2.
Jadi rumusnya adalah 2 kali, ini yang kembar adalah kakinya ya, kaki, atau kita simbolkan apa ya, kaki gitu, boleh lah, tambah 2 itu sebagai si alasnya, alas. 2 kali kakinya plus 1 alasnya, bisa. Oke, kalau segitiganya sama sisi, nah kalau segitiga sama sisi kan setiap sisinya panjangnya sama, ini 3, jangan 3 deh, ini 6, 6, 6. Jadi kan 6 plus 6 plus 6. Ini 18. Atau kita simbolkan dengan 3 kali 6. Ini juga 18. Sehingga rumus dari segitiga adalah kelilingnya 3 kali 6 itu apa? Sisinya kan. 6, 3 kali sisi atau 3S. Tapi ini khusus untuk segitiga sama sisi, yang mana semua sisinya panjangnya sama. Jadi kalau segitiga yang sembarang, segitiga yang siku-siku, kita harus jumlahkan satu persatu sisi-sisinya. Gitu. Oke? Jadi selesai sudah untuk keliling bangun datar pada video kali ini. Next kita ke materi luas bangun datar. Ya, sampai jumpa. Dadah.